Halo, bertemu sekali lagi di Arama Alamak bertiga. Saya Salihin dari Singapura. Saya Aji dari Tokyo. Dan saya Rani lagi ada di Jakarta Selatan, anak Jaksel. Jaksel. Bodat. Salihin tahu bodat nggak? Tak tahu, apa tuh? Monyet. Why did Apa? we call ourselves the three monkeys in the first place? Ya lupa gua. Siapa yang taruh gambar monyet dahulu? Pun tak. Icon. Itu loh icon yang apa? Monkey see, monkey do. Yes. Gini. Yeah, no evil, do no evil ya. Betul. So we are di Kan minggu lepas ataupun episod sebelum ini kita berbual topik social media kan. Because aku kan not so aktif ya di social media. Jadi account IG aku, Instagram aku itu followersnya tidak meningkat dan very low. Kalau Aji berapa je your followers? Ada meningkat tak Aji? Instagram. Oke, aku masih pelihara Facebook karena untuk pekerjaan. Aku ada Twitter untuk lihat-lihat isu terbaru. Dan aku ada Instagram untuk connected with friends, families out of Japan kan. Tapi aku nggak mengejar followers because I don't really care. I'm not trying to achieve followers, tapi aku cuma ingin terconnect sama orang. Tapi kalau ditanya angka, 31 follower di Instagram. 1000. 1031 I think. Kalau di Facebook 955 teman. Aku dari dulu sampai sekarang, I think my IG is only about 300 friends. You guys are so Gen X ya. You know lah, followers now is the currency. Pantesan aku selalu bangkrut. Tapi begitu kawan-kawan Gen Z gue ngelihat follower gue bilang, Mas, you sudah main di Twitter itu dari 2007. 2007-2009, kenapa followernya baru 3.000? Banyak ya, 3.000. No, because gue gak pernah memikirkan bahwa suatu saat followership itu akan jadi currency. Dan sekarang pun followership kan gak jadi terlalu penting kan sebetulnya kan. Yang penting apa emangnya? So you don't need to have a high follower, as long as banyak orang yang consume your content. Viral is I hate that word, tapi ya oke lah, ya viral lah. Karena kan sekarang banyak orang yang followernya kecil tapi mereka banyak sekali yang nonton. Gitu. Engagement, is that the word? Engagement itu kan like, share, komen gitu. Komen. Gitu. Aku dah menyampah kalau content creator cakap jangan lupa like, share, and comment. So mungkin menarik ya karena kita tiga-tiganya dari Gen X ya. Dan kita ini kan bisa dibilang sebagai digital immigrant. Imigran, betul. Yang berpindah ya. Bukan digital natives ya. Bukan. Jadi besar di masa ketika analog masih ada, terus kemudian pindah ke digital. So how do you use your social media? Kerjaan aside ya. Kerjaan di kesampingan dulu. Kamu orang ingat tak dulu kalau Facebook mulanya apa? Bisa boleh hanya poke your friend, ingat tak dulu? Facebook bilang poke, I hate that. Okay. Oh iya, before like and emoticons cuma bisa poke. Nanti kamu terima poke, you poke back. Poke tuh apa ya sebenarnya ya? Kayak dicolek gitu ya? Dicolek kan? Disoyor gitu ya. Kamu hidup enggak? Banyak. Pokoknya sendiri gitu. Cuman bahasanya dulu. So lihat di sini aku baru post gambar gitu. So secara personal gimana? How do you guys use your social media? Dan ini pasti dekat kaitannya dengan your surrounding lah ya, teman-teman gitu, lingkungan gitu. Buat ranting, buat mengeluarkan unek-unek dalam otak. Dalam hati, misalnya aku komplain soal kehidupan, komplain soal pemerintah, boleh nggak ngomong gitu?
mmm, atau misalnya ada masalah sosial yang aku nggak sukai, atau ingin memberi semangat gitu ya, misalnya, bentar lagi libur atau, ayo, apa namanya, semangat untuk menyambut liburan, jadi jangan sedih di kantor misalnya kayak gitu. Jadi aku posting, pemandangan yang menyenangkan misalnya kayak gitu ya. Atau posting makanan gitu, tujuannya supaya orang tahu, "Oh ini loh tempat yang bisa kamu pilih." Karena, aku banyak menjelajahi makanan halal di sekitar tempat aku tinggal gitu kan, Shinjuku, Shibuya gitu ya. Dan makin ke sini makin banyak gitu, mungkin zamannya Mas Rani dulu tinggal di Tokyo nggak sebegitu banyak outlet makanan Jepang yang halal atau makanan halal lah pokoknya. Sekarang tuh banyak banget gitu. Nah, jadi aku sering berkeliling, nyobain, terus aku pajang, aku tag tempatnya, jadi memberi rekomendasi kepada orang yang ingin nyoba. Jadi tujuannya itu. Dan yang paling penting adalah berkomunikasi sama teman dan keluarga sih gitu kan, karena mereka jauh gitu ya. Jadi rasanya meskipun mereka nggak ada di sini, mereka nggak ada di sebelah atau bahkan nggak ada di kota yang sama, tapi rasanya ada di sebelah karena handphonenya ada di sebelah. Tapi gimana ya? Okay, so we come to this topic issue whereby sometimes I also orang forward ke aku kan, ini di Singapura nih, ya tahu di isu tapi jauh, malas kamu ke sana gitu. I stop doing that to Aji karena gue tahu Aji nggak suka. Tapi gue masih kirim-kirim, soal ini, terjun payung, bungee jumping ke Mas Rani ya kan ya? Ya kurang ajar. Itu motivasi ya, motivasi. Masih, Mas seruin Mas, aku masih suka kirim kayak gitu ke Mas Rani. Tapi, disclaimer ya, aku sangat mencintai dan menghargai teman-teman aku. Dan terima kasih banyak mereka mengingat aku, mengirimkan aku postingan-postingan itu gitu ya. You sensing something here. Yes. Kasusnya sekali, satu postingan yang sama bisa dikirim oleh 3 orang yang berbeda atau lebih ke aku gitu. Kan aku udah ngelihat ya, ya mungkin mereka pasti nggak tahu kan, pasti nggak tahu temen yang di mana, apalagi mereka beda-beda tempat gitu. Tapi buat aku sebagai penerima kan, ya gue udah lihat, gue udah tahu gitu kan ya. Satu aku udah tahu. Terus kedua, seringkali mereka ngirim misalnya gini, ini ada banjir di Tokyo. Halo, aku tinggal di sini, tentu aku udah tahu kan ya. Atau ngirim, ada gempa di Jepang. Halo, apa kamu ngirim lagi? Tujuannya apa? Karena gini, ngirim tuh hanya forward gitu kan. Dia nggak memberikan kata keterangan, aku mau konfirmasi, aku mau tanya sesuatu, enggak. Hanya forward, like, aku disuruh buka postingannya, setelah aku buka, oh ini berita yang aku udah tahu. Misalnya kejadian banjir di Jepang atau gempa di mana gitu di Jepang. Iya, aku udah tahu. Terus Jadi nggak ada keterangan gitu. Aji, are you alright gitu. Cuma pokoknya di posting gitu. ya macam-macam lah kejadian di Jepang ya, di forward ke aku gitu. Nah, aku udah tahu kan karena aku kerja di outlet berita, aku kerjanya tiap hari memantau berita. Pasti I would be the first one to know gitu kan ya. I mean I love everyone, I love all of them, I appreciate that. Tapi maksudnya apa ngirim itu, nggak dikasih tahu kan. Satu orang bisa ngirim berapa banyak dalam satu hari misalnya, atau dalam satu minggu itu berapa banyak. Temen aku tuh ada beberapa, tadi aku bilang followers aku di Instagram misalnya 1000 ya, temen friends. Taruhlah 10 orang yang aktif mengirimkan kepada aku, kali 10 orang, aku ditenggelam loh. Aku merasa hari ini aku tenggelam di media sosial, baca pesan-pesan forward-an itu yang mayoritas aku udah tahu semua. Tapi aku sekali lagi aku menghargai, jadi aku ingin sopan ya kan ya, dan aku aku sangat sadar gitu bahwa kalau mereka nggak perhatian sama aku, mereka nggak akan ngirim sama aku. Itu aku sangat Let me stop you there. Why do I sense that you are not enjoying all these messages? No. Why? First time is fun, second time is no longer fun. It's the same thing repeating. Ya udah nggak lucu lagi kan ya kayak gitu. Jadinya aku kayak tenggelam, aku merasa kayak harus berkewajiban ngasih emoticon terima kasih. Jadi kadang aku ngaku ya, banyak postingan itu aku nggak buka. Aku cuma kasih emoticon supaya atas nama sopan terus. Teman-teman mohon maaf, aku cuma ngasih emoticon karena
aku udah tahu isinya atau maksudnya apa. Jadi aku cuma ngasih emoticon supaya sopan, terima kasih, aku nggak buka. Capek, banyak banget. Dikirimin message itu kan kita seperti ada kewajiban untuk menanggapi. Jadi kan gimana gitu kalau kita nggak buka Jadi boleh tak? on. Okay, now I want to play devil's advocate. Ji. Kalau aku kirim kamu sesuatu, and then kamu tidak baca ataupun kamu cuek, ya, ignore it. Etika reaksi aku boleh tak aku macam tersinggung gitu? Haji cuekin aku gitu. Boleh tak? Ada tak? Kata orang tu they unspoken agreement whereby from social media we bring it to real world and then we bahas. Gimana? Kalau memang ada niat sesuatu untuk mengirimkan just for the sake of you should know this gitu ya, ya gue post aja udah, gue nggak usah kasih keterangan. Tapi kalau itu penting, mungkin gue akan kasih keterangan. Ji, check this out, this is really nice video gitu. Itu pasti gue lakukan karena buat gue nggak semua message di social media itu perlu dibalas gitu. Karena apa? Pertama, kalau memang dia hanya kirim message tanpa tulisan apapun, pokoknya langsung kirim video atau link gitu, ya mungkin dia cuma menganggap ya mungkin Aji mau tahu gitu atau perlu tahu. Tapi kalau dia menganggapnya lebih perlu tahu lagi, mungkin dia akan tambahkan kata-kata kan, pesan di situ kan. Tapi ada tren yang lain juga. Gue punya kawan yang dalam satu hari bisa kirim 20 message di Instagram. You receive 20. Aji mau kena juga. A day. Dan ternyata bukan karena dia memang niat kirim ke kita, tapi dia broadcast, Aji. Jadi dia selalu punya hobi untuk broadcast apapun ke follower-followernya, ke teman-temannya. Teman-temannya. Jadi gue bilang kalau gue nggak baca pun dia nggak akan merasa tersinggung gitu, karena dia nggak mungkin ngecek satu-satu. Oh, Aji baca nggak, Rane baca nggak, enggak. In my case is not broadcast. It's personal ka. Personal message yang satu hari bisa 10 gitu ya. Mohon maaf, aku baik, hubungannya akrab. I cannot entertain as many personal message gitu kan, yang isinya cuma video nggak penting, bukan pertanyaan yang substansial gitu. 1, 2, 3, 4. Mungkin gini ya, mungkin karena Aji merasa these people are entering your personal space, sehingga you feel obliged to respond. Kayaknya begitu deh, kayaknya Kan? begitu. Sementara gue merasa bahwa kalau gue merasa bahwa there is no such thing as a personal space. Kalau saya punya account, gue sih merasanya seperti itu. Kecuali misalnya lu setiap hari spamming di WhatsApp gue marah. WhatsApp tuh beda kan, karena itu dia personal, ada numbernya di situ kan. Tapi kalau cuma ke account, have you guys check your message di Facebook atau di Instagram, tapi bukan yang main, bukan yang primary. I do. Kalau orang nggak follow kita, I do. itu dia akan ada thread sendiri kan. Ini pesan-pesan yang request gitu ya. Gue pernah cek, Masya Allah banyaknya. Dan yang bikin gue lebih kaget lagi apa, kebanyakan dari India. I have nothing against Indians, of course, nothing so whatsoever. I don't know how to use the Indian accent properly. Terus gue tanya kawan gue kan, is my name popular in India? Dia bilang no. Then why are these Indians tagging me? Gitu. Tagging, messaging ya Allah banyak banget. Kok kamu populer di sana, Rat? Gue nggak tahu kenapa Rane, R-A-N-E itu populer gitu. Gue nggak tahu. Gue coba googling, coba tanya teman dari India segala macam. Mereka bilang memang ada satu provinsi di India yang namanya Rani itu tapi perempuan. It's the name of a deity, the Dewi, Sina gitu loh. Kamu tak balas ya? Hello, My name is Ra. why must you shake your head when you say hello? No, we are raised to be that way kan, Ji. Kalau ada yang kirim message, you must respond. Itu di sosial media itu budayanya berbeda menurut gua. Gitu. Kalau kita kenal secara langsung, aku rasa sih
nggak masalah kita abaikan. Aku banyak banget juga yang, apa namanya itu, request message ya, yang aku nggak kenal aku abaikan. Di Facebook juga yang request friends sekarang juga udah banyak yang aku abaikan. Banyak yang nggak legit juga sih kayak, apa, perempuan seksi yang follower-nya cuman sedikit, ini paling scammer gitu. Scammer. Semua pernah kena tuh. Atau di Instagram tuh banyak yang minta sumbangan misalnya. Bukannya aku nggak percaya, tapi aku punya channel saluran sendiri yang aku lebih percaya untuk menyalurkan sumbangan, seperti itu. Atau, apa ya, orang-orang yang kurang aku rasa kurang menyenangkan gitu ya. Tapi banyak juga yang orang-orang baru kan yang mau kenalan sama kita masuknya ke, apa nama, request message itu kan. Jadi aku baca, aku lihat, oh bonafide, legit, aku terima gitu. Dan aku baik sama semua orang, jadi kita ya berteman biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya sudah sampai taraf mengganggu, aku remove. Apalagi aku nggak kenal orangnya in real life. Di Instagram kebanyakan aku temen yang aku kenal secara langsung ya, atau temennya teman paling enggak gitu. Jadi bonafiditasnya Tinggi. terjamin. Wait, gue sekarang mau tanya begini nih. Memangnya both of you ngelihat fenomena ini gimana sih gitu? Dalam artian, memangnya harus di-treat sebagai sebuah personal message yang harus respon segala macam gitu? Kalau yang di inbox dari temen-temen langsung ya, aku merasanya seperti ada kewajiban buat aku untuk merespons gitu. Makanya aku merasa kewalahan. For me, my social media is still quite personal in that sense lah. I don't have people that I do not know yang kirim apa-apa. Bila ada seperti Haji, I will look and assess whether this one I want to accept or not, or respond or not. But oleh kerana my numbers are small, I will like personally attend to it and assess. And I am the sort that I do not like to see any outstanding notifications or unread messages, even in my email box. If I see some new 3, 5, 10 unread message or new message, I will go there and click. I cannot see any notification ada nomor yang tergantung yang unread, especially di WhatsApp. Itu I will definitely clear. I have that. That's just me. Okay, you said that, but what if it is me who sends you 10 videos every day? I will ask you, Ji, kamu gila atau apa nih? I will hey, can you please stop it? Kind of thing, right? Because we know each other, we are very personal. That's why I said my social media is I would respond simply, shut up. ataupun I will respond back with 20 videos to you. Sometimes I feel like doing that. Apa namanya? Just for the sake of retaliation, aku mau forward. Misalnya temen aku di Jaksel misalnya ya. Ya udah aku cari tuh video yang Jaksel, kirim. Just for the sake of retaliation. Atau temen aku di Singapura gitu. Aku cari video apa gitu. Dia tinggalnya di mana, aku nggak peduli kirimnya di mana. Aku tahu itu tempatnya jauh, nggak accessible buat dia. Aku kirim bodo amat. But this is just a thought. I haven't done it, but I haven't done it yet. But it crossed my mind. I want to do it. Okay. But I haven't do it. I've not done it. Mungkin di antara kita bertiga yang banyak bermain di sosial media, gue ya, karena memang urusan dengan pekerjaan. So buat gue, minta maaf kalau ini terlalu menganggap enteng, tapi buat gue, why is that a problem gitu loh? Karena buat gue kita harus memisahkan antara medium komunikasi di sosial media dengan medium personal. Walaupun you punya akun pribadi, tapi itu bukan medium personal. Public, Public. Bahkan ketika orang send message pun itu public gitu. Itu kalau menurut gue ya. So, emangnya kenapa gitu? Nggak tahu. Jadi harus kita bedain dengan yang WhatsApp, Telegram, dan Instagram, Twitter. Iya. Karena nggak ada yang tersinggung juga kalau you nggak respon kok. Gue misalnya gue kirim video kucing gendut gitu kan. Lagi loncat-loncat gitu ke Aji gitu kan ya. Aduh, cute banget. Salah. Kucing montok. Ada tuh teman gue pakai nama akunnya kucing montok. Siapa tuh? Gak tahu, ada lah.
Ada, pokoknya ada. Nah, ketika gua kirim kucing itu, lu nggak respon dengan bilang, "Oh, so cute, thank you for the picture." Gua nggak peduli. Karena dalam pengalaman gua selama ini akhirnya gue belajar untuk I have to separate those two. Walaupun ada saat-saat di mana gua merasa, "Man, I'm so tired," gitu, "I'm so burnt out," gitu. Dan itu yang salah satu pertimbangannya kenapa akhirnya bahkan di Instagram dan semua sosial media gua belakangan hari ini udah hampir 2 bulan, gua nggak pernah respon, gua nggak pernah posting kecuali yang terkait dengan pekerjaan. Karena gue capek, gitu. So, can you imagine yang kayak gitu aja udah capek, gimana dengan Aji yang dikirimin kawan-kawan? Bahkan kadang aku nggak posting apa-apa, tapi aku dikirimin itu kan kayak ya tidak ada hubungannya dengan apakah aku aktif posting apa nggak posting. Ya just because you are there, kamu jadi target gitu aja. Iya, tanya. Again, I appreciate it, tapi it can become too much ya. Tuan, aku teringat satu tadi yang kamu mention about after you reading you feel obliged to return kan. Aku teringat satu pantun when we are growing up. I'm sure you also have it. Keluar nih pantun Singapurnya nih, keluar nih. Ini bila kita dulu kecil-kecil and then kita orang digalakkan supaya ada pen friends, pen pals. Dan kita belajar menulis surat, hari raya hantar kirim kad hari raya, you know. And then you expect the other person to respond kan, to kirimkan surat kad hari raya juga kan. So ada satu pantun, pecah kaca, pecah gelas, sudah baca harap balas. Oh, Indonesia ada padanannya. Ada. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Nah, itu. Jadi orang-orang seperti kita ni, we are always obliged to respond. Sebab kita grow up with that pantun. Tapi 4 kali 4 itu berarti nggak berlaku untuk media sosial kalau menurut Mas Rane? Enggak. Buat gue media sosial adalah media sosial. Semua orang bisa kirim message kepada lo di situ, itu bisa. Makanya gue agak khawatir karena WhatsApp sebentar lagi akan memperkenalkan fitur. Ada 2 hal yang buat gue khawatir. WhatsApp nantinya katanya akan memperkenalkan fitur di mana you don't need your number anymore. So you will get an account name. Gitu. Okay. Jadi So why does it worry you? karena itu akan jadi seperti di Instagram, semua orang nanti akan kirim message ke account itu gitu loh. Kalau number kan itu bukti bahwa sebenarnya ada perbedaan antara number yang sangat personal, nomor telepon, dengan nama account. Can you imagine, orang pasti akan lebih banyak kirim video kucing montok ke Aji kalau nanti WhatsApp-nya sudah pakai nama account, misalnya Aji gitu. Tapi yang bisa ngirim ke kita kan hanya orang yang kita terima jadi teman kan. Can you imagine kalau WhatsApp nanti sudah pakai nama account, itu udah kayak sosial media, semua orang bisa kirim. Oh jadi misalnya ada orang yang aku tidak kenal sekarang, taruhlah namanya X gitu ya. Si X ini akan download WhatsApp, dia nggak pakai nomor teleponnya dia, terus secara random dia cari nama aku, terus dia Bisa kirim. kan? Iya. Itu kekhawatiran. Tapi pasti ada setting untuk ngeblok. Nah, pasti ada. Mungkin ya, kita nggak tahu. Itu kekhawatiran gue yang pertama. Kekhawatiran kedua bahkan sudah terwujud dan akhirnya gue hapus account thread gue. Yaitu thread memperkenalkan fitur personal message. Padahal gue udah nyaman di thread. I mean like nggak ada. Yes, I notice. Correct. You stop posting your thread. Oh, sudah tutup ya? My account is locked, udah gue hapus gitu loh. Karena buat gue jadi apa bedanya gitu. Orang udah capek lah. Kalau memang mereka mau ngajak ngobrol secara terbuka, open ya silakan di thread, nggak masalah. Tapi kan ketika sudah bisa personal message, ya tidak bisa. Bukannya saya artis, influencer, tapi I don't have the time gitu. Tapi ada juga gini Mas, nah yang aku hargai ya dari pesan di media sosial itu kita bisa ngirim kapan aja atau kita bisa menerima kapan saja tanpa harus mengingat bahwa orang itu mungkin terganggu. Misalnya aku pengen ngirim message ke kolega mengingatkan tentang pekerjaan, tapi udah jam 12 malam nih, tapi aku pengen dia first thing in the morning aware bahwa pekerjaan ini udah siap dikelola gitu ya, dikerjain gitu. Nah, aku drop message di media sosial gitu, di Instagram misalnya. Yang paling sering aku pakai Instagram.
bisa dicek ya gitu. Kalau aku ngirim melalui WhatsApp gitu ya atau Line atau Telegram kan dia akan bunyi di devices ya. Iya, correct. Dan dia harus reply itu ya kadang. Jam 12 malam misalnya gitu. Kan jadi mengganggu langsung kan. Nah, kalau aku drop di inbox Instagram kan ya terserah dia kapan dia buka gitu. Jadi ya segi baiknya aku masih pakai di situ gitu. Cuman aku takutnya orang gini ngeliat, si Aji tuh online, kirim Iya tuh, itu benar banget. ya nyawa. Kita ketahuan online kan. Another thing. Ini how do you stop a conversation in WhatsApp? How do you stop a chat? Like kadang-kadang aku ask you, Aji gini, Aji jawab, nanti Rani jawab. Aku nak ke kerja ni, aku sudah mau tidur. Gimana? How do I stop it? Aku place emoticon atau banner atau GIF apa yang lucu yang atau mungkin nggak unrelated tapi ya pokoknya menghibur gitu ya. Pemanis istilahnya. Pemanis. Istilahnya aku udah nggak ingin lagi melanjutkan percakapan pada saat itu. Oh, oke. Kalau responsnya pendek-pendek itu berarti sudah ini enggak. Pendek-pendek Ataupun delay ya. Delay. Delayed response, short messages sama emoticon atau GIFs itu sudah berarti ya udah nggak berlanjut lagi pada saat itu. Aku pun gunakan emoji. Just put a thumbs up and then no reply. Okay, that's it. We can pick it up on another time tapi Yes. at that particular time udah Yeah. Time out. Ini mungkin pertanyaan terakhir karena ini mungkin lucu bagi orang yang sudah biasa di media sosial ya. Kita 3 Gen X ini dengan keresahannya masing-masing, dengan etiksnya di dunia nyata yang kita bawa ke dunia namanya maya gitu. Iya. Sayang. We are so amateur. Betul. Tapi gue cuma mau melempar satu cerita aja lagi lah. Mungkin I don't know why. Ternyata hidup tanpa media sosial itu menenangkan loh. Menenangkan. Almost 2 months me without social media personal ya. Walaupun dalam 2 kali sesekali gue posting poster gue harus kasih talk di mana atau jadi moderator di mana itu masih gue pasang. Tapi di luar itu oh man it's so life changing. Buat gue life changing. Mau coba ya? Mau coba? Aku mau coba tapi kita misalnya detox ya. What do we do during that detox? Do we stop talking altogether? Kayak yang ashram di India itu kan ada yang Julia Roberts film. Karena gini, kalau gua once I got off, dulu gue punya tradisi setiap bulan Ramadan gue nggak pernah media sosial, tapi nggak bisa karena pekerjaan gue akhirnya menuntut. Sekarang setelah hampir 2 bulan gue keluar dari media sosial, gue ternyata menemukan banyak hal yang menyenangkan yang bisa gue lakukan. For one thing, I started reading all my books yang udah gue beli belum gue baca. Betul. Gua mulai jalan kaki pagi-pagi bangun. I'm a lazy person. Bangun pagi pertama yang gue cek adalah media sosial 1, 2. Bilangnya cuma 1, 2 aja. Lama-lama scrolling. 1 hour, 1 jam. 1 jam ya. Gitu. Dan ternyata it's refreshing, menyenangkan. So I'm not trying to say cobalah detox media sosial, tapi that's what I feel gitu. Aku mau detox. Aku personally, I know, yes, my book reading has drastically dropped. Yeah. I got very crazy on, scrolling and stuff. Yeah, book reading dropped drastically. This last week, a few days ago, aku intentionally pergi ke Kinokuniya beli buku cetak. Aku kan biasanya mengandalkan buku yang PDF atau ebook ya. Pergi ke toko buku, aku beli beberapa buku yang ternyata buku mahal ya ternyata ya kalau apalagi kita tebus. Tapi aku sudah berniat gitu. Benar. I have to change my habit. Kalau if I don't start, I may never start. I wanna start reading again gitu. Bahkan Mas Rani pernah ngobrol sama aku novel The Alchemist.
novel legendaris itu aku baca lagi gitu. Aku beli lagi, aku baca lagi just to restart my love of reading once more. I want to be reminded about the love of reading, about the joy of reading once more. Jadi Yes. aku intentionally beli buku itu lagi, baca lagi. So And I think it helps. It helps if you revisit buku-buku yang betul-betul kamu suka. Yeah. You know what I mean? Then you really easy for you to read. that's a good topic yang bisa bahas tuh nanti sekali-sekali tuh. dan this time around aku bacanya word by word and try to digest per paragraph. Jadi kalau sebelumnya baca tuh kayak si Alchemist ya terutama ya, baca tuh kayak I want to know what's next. Kali ini enggak, aku savor the moment, digest every word, every paragraph, internalize. Seperti mentafsir Quran. Tapi beyond books, ternyata di dunia nyata banyak hal yang sudah lama kita tinggalkan dan menarik. Iya itu. Banyak hal. Iya. Ya kita kebiasaan lama yang I started analog photography lagi gitu, atau handphone gue pakai buat foto segala macam, atau I started talking to my neighbor. Does he like it or not? Hang on. What's the neighbor again? Mungkin ini satu cara aja bahwa sekali-sekali kita keluar dari sosial media, menarik ya. Kita ngobrol-ngobrol kayak gini aja gitu. Don't get too caught up in social media. Exactly. But hang on, is it social media or is it handphone? To me, it's social media. To me, it's interrelated. The consumption of social media. To me, handphone kan masih gue pakai buat foto, buat telepon, buat WhatsApp gitu. Tapi di luar itu enggak. 2 tahun lalu melalui mode cicilan aku beli handphone baru yang bagus, sangat canggih gitu ya, sangat bening. 16 nih. 2 tahun lalu melalui cicilan, jadi kan nggak terasa ya. Tapi yang benar-benar aku rasakan sekarang adalah aku glued to that thing. Sebelum punya handphone yang ini, yang sekarang ini, yang current, yang canggih, ya aku pakai tapi tidak seintens itu karena juga layarnya ya kecil, nggak terlalu intensif. Handphone gue di mana lagi? Good for you. Ya jadi di mobil, ya Allah. Oke. Mulai glued to that karena memang layarnya bagus, lebar gitu ya. Dan jari aku kayak gini nih, lihat nih. Yang satu lurus, gimana ya Bang? Ji sudah bahaya tuh Ji. Iya ya. Itu enggak. Yang ini bengkok. Jangan begini. So that's real ya. Karena gue pernah lihat itu. It's real. Oh my God. Aku nak digress. Iya. Rani pernah sekali aku nonton dia punya live. Dia gunakan HP-nya sebagai kamera. Terus lagi ngomong-ngomong, HP gue mana ya? HP gue mana ya? Kami ingat ada itu, the incident. Yeah, you were live. I use it for offense. Tapi itu soal umur kawan-kawan, dan umur juga lah yang membuat kita ngobrolin soal media sosial kali ini dengan berbeda, dan mungkin akan jadi tertawan kawan-kawan yang lebih muda ya. Kenapa sih jadi masalah? It's not a problem gitu loh. Buat kita itu masalah. They cannot relate. They don't find it funny. Orang yang X and boomers mungkin ini happens to me as well kan. Exactly. Old people problem they call it. Old people problem. Well, as long as I still keep up, udahlah, cukup lah. Alhamdulillah, sehat. Oke, ini waktunya gue ngasih emoji pendek nih. Oh iya. Emoji gini ya? Emoji begini gitu kan. Gimana sih yang baru bukan begitu? Ayah. Oh, gini. You know what's my favorite emoji di WhatsApp? Bukan gini lagi. Yolin. Ya, Vipin. Halo, kecap. Emoji favorit gue sekarang apa coba di WhatsApp? Pas Gibran lagi begini. Torom. No. Oh no. Ya wes lah, kapan-kapan tarik nih ngobrolin lanjutan soal ini nih. Terutama efeknya ke kita, ke jiwa kita ya, ke mental kita, itu menarik loh.
ke jari gue. Iya, Ji. Gue belum tahu. Gue perhatikan. Gue pernah lihat itu. Ternyata jari gue belum. Gue bilang, I'm not that crazy. Atau mungkin ini cuma myth aja. Ternyata ada buktinya. Tapi ini glute back sih Mas. Jadi aku tarik terus gitu ya. Terus aku sekarang pindah tangan gitu. Tapi yang udah ini sih udah permanen nih bengkoknya ini. Digantung di leher aja gantung gitu. Aku mau pilih yang ini dipasang di sini, ya udah internalize aja. Nah, dia cuma tahu ini. Oh, oke. Nanti yang miring bukan jari lu, Ji. Kepala lu, Ji. Yang miring jiwa gue, mental gue. Iya, benar. Aku sendiri hehehe gitu. Di depan lu hehehe. Kalau gue pribadi, kalau nanti semua teknologi handphone udah ada pindah ke cermin mata nih, ke kacamata, orang yang ketemu gue pakai alat itu gue slap langsung. Sorry yang lagi swipe, aku lagi swipe. Iya lagi. Lu mau ngomong sama gue, matiin dulu. Oke lah kalau begitu. Terima kasih bapak-bapak. Sehat-sehat semuanya. Hato emoji. Atau emoji ya, oke. Satu. Ya Allah.